Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah. Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampah adalah benda atau material yang sudah tidak kita pakai lagi dan dibuang karena dianggap tidak berguna. Kalian pernah nggak sih jalan-jalan terus lihat tumpukan sampah kayak gini? Sebenarnya masalah sampah itu bukan cuma soal bau atau jorok, tapi bisa berdampak ke lingkungan, kesehatan, bahkan perubahan iklim. Setiap hari kita semua menghasilkan sampah, mulai dari bungkus makanan, plastik, botol, sampai limbah rumah tangga. Tapi sayangnya tidak semua orang peduli soal kemana sampah itu berakhir. Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang proses pengolahan sampah dan teknologi yang digunakan terintegrasi SETS atau STEAM. Nah, sebelum itu, mari kita kenali dulu apa itu sampah dan jenis-jenisnya. Nah, teman-teman, apa sih itu sampah? Sampah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Sampah sendiri adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi dan bisa berbentuk padat, cair, maupun gas. Teman-teman tahu tidak, sampah itu ada jenisnya loh. Apa aja sih? Nah, sampah dibagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah bahan berbahaya, yaitu B3. Nah, sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia yang dapat terurai secara alami melalui proses biologis. Contohnya itu seperti sisa makanan, kulit buah, daun kering, ranting pohon, dan sisa sayuran. Kemudian ada sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan yang sulit atau tidak dapat terurai secara alami. Contohnya itu ada plastik, kaca, kaleng, logam, karet, dan bahan-bahan sintetik lainnya. Kemudian ada sampah B3. Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Contohnya limbah medis, limbah kimia, baterai bekas, lampu neon, dan sisa obat-obatan. Nah teman-teman, dari semua jenis sampah itu, ada juga yang namanya pengolahan sampah. Dan pengolahan sampah ini sangat penting banget bagi kehidupan manusia. Teman-teman pernah nggak sih berpikir kemana perginya sampah setelah kita buang ke tempat sampah? Apakah langsung hilang? Tentu saja tidak. Sampah-sampah itu akan dikumpulkan dan diolah di tempat yang disebut tempat pengolahan sampah. Sampah yang kita buang akan dikumpulkan oleh petugas kebersihan, lalu dibawa ke tempat pengolahan sampah seperti tempat penampungan sementara, tempat pemrosesan akhir, atau bahkan tempat daur ulang. Teman-teman tahu tidak kalau sekarang itu sampah bisa diolah dengan bantuan teknologi canggih? Yap, zaman sekarang, pengolahan sampah tidak hanya dengan cara dibakar atau ditimbun, tapi juga menggunakan teknologi modern. Setiap hari manusia menghasilkan jutaan ton sampah. Kalau tidak dikelola dengan baik, bisa menyebabkan pencemaran udara, tanah, bahkan air. Nah, disinilah teknologi berperan penting untuk mengurangi dampak buruk sampah. Wah, ternyata teknologi pengolahan sampah itu keren dan bermanfaat banget ya. Selain membantu mengurangi tumpukan sampah, juga bisa menghasilkan energi dan produk yang berguna. Yuk dukung teknologi pengolahan sampah dengan cara bijak dalam membuang sampah, mendaur ulang, dan menjaga lingkungan mulai dari sekarang. Setelah teman-teman menyimak pembahasan sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum bagaimana proses pengolahan sampah? Nah teman-teman, proses pengolahan sampah ini ada tahapannya. Yang pertama itu ada pemilahan sampah. Sampah dipisahkan berdasarkan jenisnya, seperti organik, anorganik, dan B3. Pemilahan ini penting agar pengolahan lebih efisien. Kemudian yang kedua ada pengumpulan dan pengangkutan. Sampah yang telah dipilah dikumpulkan dari rumah, kantor, atau tempat umum. Kemudian diangkut ke tempat pengolahan atau tempat pembuangan akhir. Yang ketiga ada pengolahan. Nah, seperti sampah organik, diolah menjadi kompos melalui proses pengomposan. Sampah anorganik bisa didaur ulang seperti plastik, kertas, logam, kaca.
dan sampah B3 harus diproses secara khusus agar tidak mencemari lingkungan. Tahap selanjutnya daur ulang. Sampah seperti botol plastik, kertas, dan logam bisa dibersihkan dan diproses ulang menjadi produk baru. Kemudian, pemanfaatan energi. Beberapa jenis sampah bisa digunakan sebagai sumber energi melalui proses, misalnya dengan pembakaran di insinerator. Dan yang terakhir, pembuangan akhir. Sisa sampah yang tidak bisa diolah akan dibuang ke tempat pembuangan akhir. Nah, TPA atau tempat pembuangan akhir ini dirancang untuk bisa menghindari pencemaran tanah dan air.